Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita lanjutkan kemarin masih di naibul fa'il ya, yaitu apa? Al-asya allati tanubu anil fa'il. Itu hal-hal yang bisa menggantikan fa'il atau naibul fa'il itu dulunya adalah ini ya. Jadi maf'ul bih ya kemarin jar majrur ya. Maksudnya ya al majrurnya ya, bukan jar majrur tapi isim majrurnya. Kemudian zorof dan masdar ya. Zorof dan masdar. Itu bisa menjadi menggantikan fa'il ya atau menjadi naibul fa'il. Nah, untuk poin 34 ya. Poin 34 kita coba lihat lebih detail lagi di Jami'ud Durus ya, pembahasannya ya. Nah ini, jadi zorof itu nggak semua zorof yang bisa jadi naibul fa'il, ya, tapi di sini azorfu al-mutasorifu al-mukhtas. Jadi zorofnya itu mutasorif. Ya, zorof mutasorif itu kalau kita balik lagi ke Muyasar 1 ya dulu. Nah ini halaman 58. Jadi zorof mutasorif itu apa? Ma yusta'malu zorfan hinan wa ghayra zarfin hinan akhar. Jadi zorof mutasorif itu adalah zorof yang bisa digunakan sebagai zorof kadang-kadang wa ghayra zarfin hinan dan kadang-kadang juga bisa nggak jadi zorof gitu. Jadi itu yang bisa jadi naibul fa'il ya. Itu zorof yang mutasorif. Jadi zorof yang bisa jadi zorof atau zorof yang bisa juga pada kesempatan lain itu bukan zorof. Contohnya itu yaum, lafaz yaum. Misalul zorfi, contoh yang zorof itu sumtu yaumal itsnain. Aku berpuasa pada hari gitu kan. Yaum ini sini sebagai zorof. Ya, tapi kadang lafaz yaum malaisa zorfan itu bisa bisa digunakan tidak sebagai zorof. Misalnya sebagai mubtada di sini kan. Yaumul jum'ati yaumun mubarakun. Yaumul jum'ati yaumun mubarakun. Pada hari Jumat seperti hari ini adalah yaumun mubarak, adalah hari yang diberkahi. Maka yaumun di sini mubtada, yaumun di sini khobar ya bukan zorof. Di kalimat ini nggak ada zorof. Nah itu namanya zorof mutasorif ya itu namanya zorof mutasorif. Jadi az-zorfu al-mutasorrifu al-mukhtas yang khusus. Ya contohnya musia yaumun kamilun. Nah, musia ini dari berjalan ya. Yaumun, nah yaumunnya di sini adalah naibul fa'ilnya. Jadi apa namanya di sini musia jalan nggak ya? Coba ntar Anda cek dulu. Pas nggak artinya? Jadi yaumun kamil hari yang hari yang apa namanya sempurna gitu ya, hari yang bagus. Iya berjalan ya. Masya yamshi ya dari ada kemungkinan lain nggak ada ya. Jadi masya yamshi musia berarti apa di sebenarnya jalan ya berjalan kaki. Jadi ada hari ini ya hari yang mulia atau hari yang sempurna ya hari yang sempurna datang gitu maksudnya. Jadi hari yang sempurna datang. Jadi kalau diterjemahin rada susah sih. Karena kalau masa yamshi ya berjalan ya atau hari yang bagus ya ya sedang berjalan gitu. Karena nggak diberjalani atau kan susah ya berlangsung gitu. Kalau terjemahnya gitu aja. Sama kayak terjemahin yang kemarin. Wasima Ramadan itu kan bukan Ramadan dipuasakan kan. Ya, Ramadan dipuasakan. Jadi musia yaumun kamil ya hari yang indah, hari yang sempurna berjalan. Sima Ramadan, puasa Ramadan gitu ya. Jadi kalau dibalikin ke apa namanya? Maklumnya
Ya, maka nanti yaumnya di sini jadi zorof ya. Misalnya masya aliyun yauman kamilan misalnya gitu. Pada hari yang indah. Ini juga sama. Sumtu Ramadana misalnya. Aku berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi Ramadannya itu dia zorof. Ya, Ramadannya itu zorof. Nah, wal mutasarrifu zurufi itu yang dimaksud dengan mutasarrif dari zorof-zorof ma yasihu ku'uhu musnadan ilaih ya, yang bisa si zorof tersebut ya, berkedudukan sebagai musnad ilaih. Kayak tadi tuh, musnad ilaih itu kayak mubtada musnad ilaih itu mubtada kayak tadi ya. Yaumul jumu'ati yaumun mubarakun ya. Kayaumin wa lailatin wa syahrin wa dahrin wa amama wa wara'a wa majelis dan seterusnya ya. Jadi yang bisa jadi enggak zorof gitu ya, itu mutasarrif. Wa ghairu mutasarrifu minha dan yang tidak mutasarrif la yaqau musnadan ilaihi, enggak bisa jadi musnad ilaihi. Ya fala yakunu illa zorfan, maka dia hanya sebagai zorof saja. Ya, seperti al-an ya. Ida gitu ya. Oh, Mas Dua ini. Apaan Ustaz? Lupa Ustaz. Apaan? Siap, siap. Ya jami durus ya. Ida ya, kemudian inda itu kan inda ya, misalnya inda al-an ida itu kan nggak bisa jadi, pasti dia datangnya jadi zorof doang, nggak bisa inda tuh jadi mubtada kan nggak bisa kan. Ladai ya, qobla ba'du itu nggak bisa, qoblu ba'du ini nggak bisa. Nah eh, jadi yang mutasarrif itu yang bisa jadi naibul fa'il adalah zorof yang mutasarrif. Nah di Maksudnya sini musnad ilahi itu apa, Ustaz? musnad musnad ilaih itu yang diberitakan, yang diberitakan. Pokoknya musnad ilaih itu pasti isim. Kan kalau jumlah itu kan dua komponen ya. Kalau jumlah mufidah itu kan musnad ilaih. Kalau di jumlah ismiyah berarti misal mubtada khobar, musnad ilaihnya itu mubtada. Kalau khobarnya itu musnad. Kalau di jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, yang namanya musnad ilaih itu fa'il. Fa'il, naibul fa'il, itu musnad ilaih. Kalau musnadnya itu fi'il. Musnadnya itu fi'il. Jadi musnad ilaih itu yang isim. Ya, kayak gitu ya. Nah, di sini satu lagi ya, tadi nggak cuma mutasarrif, wa dzarful mutasarrifu dan zorof meskipun sudah mutasarrif jenisnya, la yanubu anil fa'il, tidak bisa jadi naibul fa'il illa idza kana ma'a tasrifihi mukhtassan. Ya, kecuali ya, dia bersama dengan bentukan-bentukan tasrif yang khusus. Wal muradu bi ikhtisasihi dan yang dimaksud dengan kekhususan tadi an yakuna mufidan ghairu mubhamin. Ya ghairu mubhamin. Jadi yang dimaksud dengan kekhususan mukhtas ini adalah si zorofnya itu mufid tidak samar ya, bukan yang mubham. Wa huwa yakhtassu bil wasfi yaitu yang khusus sebagai sifat. Ya, sebagai sifat. Ya, semisalnya julisa ya ini julisa majalasun mufidun majlisun mufidun au bil idofah atau sebagai idofah, jadi si zorofnya itu sebagai mudof ilaih. Misalnya ini apa nih suhirat ya, ya suhirat lailatul qadri ya. Lailatul qadri ini kan zorof, lailah ini mutasorif ya, karena kan dia bisa dipakai di mana-mana, bisa jadi zorof, bisa jadi enggak ya. Dan dia idofah. Ini disebut mukhtas. Di sini mukhtas itu salah satunya jadi sifat, ya disifati gitu ya. Ini kan majelis di sini ada sifat mufid. Di sini Lailatul Qadri ini juga idofah ya, nggak murni sendirian ya. Au bil alamiyah atau bil alamiyah. Jadi dia zorof, mutasorif, tapi dia satu nama ya kan. Dia jadi nama. Contohnya Sima Ramadhanu. Ya, Sima Ramadhanu. Jadi banyak ada syaratnya ya. Jadi nggak zorof aja gitu. Zorof jadi naibul fa'il nggak gitu. Ya, jadi pertama mukhtas. Mukhtas di sini penjabarannya adalah
bil wasf ya, dia itu si zorofnya itu harus dikasih sifat, atau dia datang dalam bentuk idofah, atau kalau dia datang sendiri tapi dia harus alamiah nama ya, nama Ramadan ini sima Ramadanu ya. Ini kan naibul fa'il ya. Naibul fa'il, lailah naibul fa'il ya, kayak gitu. Maka falatanubu anil fa'ili mislu zamanin wa waqtin wa makanin. Maka nggak bisa jadi naibul fa'il semisal zorof-zorof zaman yang menunjukkan waktu dan tempat, wa nahwiha, dan yang seterusnya dan lain-lain. Minazurufil mubhamah, dari zorof-zorof yang masih samar, ghairu mukhtassah, belum khusus, belum spesifik. Fala yuqal, maka nggak boleh dikatakan wukifa wukifa zamanun gitu ya. Ini zaman kan zorof nih. Tapi ini naibul fa'il ceritanya. Ini nggak boleh. Wukifa zamanun. Kemudian wala, dan nggak boleh juga intazoro, jadi kalau di majhulin apa? Untuziro waktun gitu. Wala nggak boleh juga juli sama kanun. Ya, ini nggak jelas. Ini zorof gitu, zorof. Dan dia mutasorif, ya dia mutasorif. Kadang kan bisa jadi zorof, bisa enggak kan. Lafaz makan itu bisa jadi zorof, bisa jadi enggak. Tapi nggak muhtas. Mubham, nggak jelas. Makannya apa? Juli sama kanun. Kalau letterlek kan tempat diduduki gitu kan. Ya tempat apa gitu, harus muhtas dulu. Ya, fa in ikhtassat biqaidin ya yuqaiduha jazat niyabatuhu. Nah, kalau sudah dikhususkan dengan satu koid itu ikatan, yuqaiduha yang menjadikannya lebih spesifik, jazat niyabatuha, maka boleh menjadi naibul fa'il. Nah, kalau misalnya gini, wukifa zamanun tawilun, boleh nih kayak gini. Si zamannya ini jadi naibul fa'il. Wukifa zamanun tawilun. Kenapa boleh? Karena sudah mukhtas, ada koid. Itu koidnya dikasih naat ya. Untuk zero waktun kosirun ya boleh ya. Kayak gitu ya. Jadi itu syarat-syaratnya. Nah, kemudian yang kedua masih yang kemarin ya, masdar. Ini kan masdar penjelasannya kurang ya. Kemarin contohnya kubido ala lisi dan uhtufila ihtifalun azim ya. Nah, kalau di sini di Jami'ud Durus dijelaskan juga sama, kurang lebih masdar, nggak semata masdar, tapi masdarnya itu harus mutasarrif. Ya. Al-masdarul mutasarrifu al-mukhtas. Sama konsepnya. Jadi masdar mutasarrif itu adalah masdar yang dia itu bisa digunakan sebagai masdar, juga bisa digunakan tidak sebagai masdar ya, pada posisi yang lain. Masdar di sini sebenarnya kayak contohnya sebenarnya kayak maf'ul mutlak ya. Uhtu fila ihtifalun adim. Ini contoh dari Jami' Durus ya ternyata. Si Muyasar 3 itu. Uhtu fila ihtifalun adim. Ini kan asalnya ihtafala, misalnya Muhammadun ihtifalan azimam. Aziman, apa maf'ul mutlak ya, maf'ul mutlak. Ya, seperti itu. Jadi kurang lebih sama sih ya. Oke, baik. Ada pertanyaan dari materi kemarin yang ini? Hal-hal yang bisa jadi naibul fa'il ya. Ada 4 berarti. Maf'ul bih, ini perinciannya itu atau cabangannya adalah idza ta'addada al-maf'ulu bih ya. Jika maf'ul bihnya berbilang. Kemudian yang kedua, majrur ya, isim majrurnya ya, tanpa bukan huruf jarnya tapi isim majrurnya yang jadi naibul fa'il. Maka nanti ngirobnya majrurun lafdhan marfu'un mahallan gitu kan. Kemudian yang ketiga, yang keempat ini. Tapi ini enggak semata-mata zorof masdar, tapi zorof yang dia mutasorif dan dia mukhtas ya. Sudah spesifik gitu ya. Tidak mubham, tidak mubham. Oke, baik. Kalau enggak kita lanjut ya. Pak Win. Ahkamuna ibil fa'ili. Ahkamuna ibil fa'il. Kullu ma taqaddama min ahkamil fa'ili yujibu an yaro'a yajibu anwaro'a yuro'a
Ya, iya itu dari kan adaan kan, mansub jadi fiil. Yura'iya. Yuro'ya ma'a naibuhu, Naibihi. naibihi ya. Naibihi. Li'annahu qa'imun maqamuhu. Maqamahu. Falahu maqamahu. Mm-mm. Falahu hukmuhu. Mm-mm. Lanjut, fayajibu Fayajibu rafa raf rafa'ahu raf'uhu 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 wa an yakuna ba'da musnadi wa an yuzkaru fil kalami fa illam yuzkar fahuwa domirun mustatirun wa an yu'annasu fi'lihi in kana huwa mu'annas wa an yakuna fi'lihi mufradan wa an yakuna in kana fi'luhu wa an yakuna fi'luhu mufradan wa in kana fi'luhu wa mufradan an yakuna wa an yakuna fi'luhu mufradan wa in kana huwa musannan au jam'an Mm-mm. wa yajuzu hadfu fi'lihi Mm-mm. liqarinati dalati alaihi liqarinatin zalatin alaihi. Nah, jadi hukum naibul fa'ilnya itu copy paste dengan hukum fa'il. Jadi kullu ma taqaddama min ahkamil fa'il, jadi semua yang udah lewat dari pembahasan hukum-hukum fa'il. Berarti hukum-hukum fa'il itu kemarin ya di halaman itu ya, yang maka nata'ni suhu fihi wajiban dan seterusnya ya. Atau hukum-hukum fa'il yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 kemarin. Itu ya jibu an yura'iya ma'ana ibihi, maka dia berlaku ya dengan sama dengan naibul fa'il ya. Li'annahu, kenapa bisa sama? Li'annahu, karena naibul fa'il itu qaimun maqamahu, dia itu menempati posisinya fa'il gitu kan. Jadi naibul fa'il itu kan dia dulunya yang tadi tuh, yang sebelum ini, yang asal-asalnya tuh bisa maf'ul bih, majrur, isim majrur ya, dzaraf, masdar, cuman dia menempati posisi fa'il. Makanya li'annahu qaimun maqamahu. Karena si naibul fa'il ini dia menempati posisi fa'il, maka hukumnya sama seperti fa'il yang ada 7 ya di halaman sebelumnya. Falahu hukmuhu, maka bagi naibul fa'il hukmuhu, hukum fa'il gitu ya. Falahu hukmuhu, maka naibul fa'il ya, maka bagi naibul fa'il hukum fa'il. Fayajibu raf'uhu, maka yang pertama dia wajib rafa ya, karena fa'il rafa. Wa an yakuna ba'dal musnad, maka dia itu harus setelah musnad. Nah, ingat ya. Jadi musnad itu musnad ilaih ya, ada pasangannya. Kalau di jumlah fi'liyah tadi bisa fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il, maka musnadnya itu adalah fi'ilnya ya. Jadi musnadnya itu fi'ilnya, sedangkan musnad ilahi itu adalah fa'il atau naibul fa'ilnya. Maka kalau di sini wa an yakuna ba'dal musnad, dan si naibul fa'il itu harus terletak setelah musnad, berarti harus terletak setelah fi'il majhul gitu kan. Paham ya? Jadi wa an yakuna ba'dal musnad itu berarti maknanya adalah si naibul fa'il itu harus letaknya setelah musnad. Di sini fi'il. Fi'il apa? Fi'il majhul ya. Kemudian wa an ya yuzkaru fil kalam, dan naibul fa'il itu disebutkan dalam kalimat. Jadi ada naibul fa'il yang zahir. Kayak tadi misalnya duriba
kalbun gitu. Dan muncul tuh kan disebutkan dalam kalimat. Fa in lam yuzkar, apabila naibul fa'il yang nggak disebutkan itu bukan nggak ada, tapi fa huwa domirun mustatirun. Maka itu si naibul fa'ilnya adalah domir mustatir. Misal contohnya durib tu, aku dipukul gitu kan. Durib tu. Nah, itu kan domir, atau duriba. Duriba saja. Berarti kan naibul fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa kan. Duriba, dipukul. Dia dipukul. Dia laki-laki telah dipukul. Duriba. Ya. Kemudian huwaan ya yuk nisa ya. Yuk nisa fi'luhu in kana huwa muannasan. Dan fi'ilnya itu fi'il majhulnya ya. Fi'il majhulnya dimuannaskan ketika naibul fa'ilnya adalah muannas. Ya, misalnya kalau rukiba misalnya si Mas Regi linknya yang baru Regi. Padahal anak buka loh Ustaz. Anak buka maksudnya Oh, bisa siapa aja. bisa cuman nggak bisa nge-share hostnya. Oh, Jadi oh, makanya ada ganti. oh iya. Iya gitu. Lanjut ya. Tadi mana ini ya. Dan jika fiilnya apa namanya? Muannas, ya, jika fiilnya muannas, fiilnya dia muannaskan in kana huwa muannasan jika naibul fa'il muannas. Contohnya tadi rukibat sayyaratun misalnya. Mobil ya. Mobil itu dikendarai atau ditunggangi gitu ya, misalnya. Kemudian atau kusirat al-ina'a misalnya. Enggak, kalau alina ini mudzakkar. Ya pokoknya kalau naibul fa'ilnya muannas, si fi'ilnya diberi tanda muannas karena begitu kan konsepnya. Seperti itu. Kemudian wa an yakuna fi'luhu mufradan wa in kana huwa musannan au jam'an. Ini kan hukum fa'il ya. Dan fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad, maksudnya fi'il majhulnya. Wa in kana huwa musannan au jam'an, meskipun naibul fa'ilnya itu musanna, dua orang atau jama'. Persis ya, kayak di fa'il. Jadi kalau naibul fa'ilnya dua orang atau jama', tetap aja si fi'il majhulnya dalam keadaan mufrad. Kemudian wa yajuzu hasfu fi'lihi, dan boleh menghapus fi'il majhulnya liqorinatin dalatin alaihi jika ada indikasi yang menunjukkan atasnya. Ya, jadi sama tuh kayak di fa'il kan. Boleh kan fi'ilnya tuh dihapus kalau memang tuh terus tiba-tiba langsung datang fa'il. Kalau memang ada korinah atau indikasi menunjuk ke sana. Lanjut Mas Dwi. Awamilu naibil fa'ili. Awamilu na ibil fa'ili. Al fa'ilu majhulu. Al fi'lu. Fi'il Al ya. fi'lu al majhulu. Nahwu hurrimat alaikumul maitatu. Ya. Kedua. Ismul maf'ulu. Maf'uli. Ismul maf'uli. Nahwu wal mahmudu saja. Wal mahmudu khuluquhu apa ini? Mamduhun. Ya. Nah, cukup. Jadi awamilu naibil fa'il. Awamil ya, penyebab-penyebab yang bisa memarfukan naibul fa'il. Kalau awamil fa'il waktu itu di halaman berapa kemarin? Halaman 6 ya, halaman 6. Itu ada berapa? Ada 6 ya. Awamilul fa'il itu
ada fiil, ada fiil ma'lum ya, ada isim fa'il, sifat musyabbahah, masdar, isim tafdil, isim fiil. Jadi ini awamil naibil fa'il itu yang itu ya, yang menyebabkan naibul fa'il itu marfu. Nah, adapun di naibul fa'il cuma 3 ya, nggak banyak-banyak. Pertama fiil, ini yang normal kayak di Muyassar 1. Al fi'lul majhul, hurimat alaikumul maitatu, berarti hurima kan? Dia yang memarfukan al maitah sebagai naibul fa'il. Al maitahnya muannas, maka hurimat pakai tak tanis. Yang kedua, ismul maf'ul. Jadi nggak cuma fi'il majhul aja. Kalau ada isim maf'ul, itu juga bisa merofakkan isim setelahnya sebagai naibul fa'il. Wal mahmudu yang dipuji khuluquhu, akhlaknya, mamduhun adalah ya dipuji gitu ya, terpuji. Yang akhlaknya dipuji gitu ya. Wal mahmudu khuluquhu, yang akhlaknya dipuji, mamduh itu dipuji gitu. Ya, jadi kalau di i'rab satu-satu, wal mahmudu dia mubtada gitu kan. Wal mahmudu mubtada, khuluqunya naibul fa'il wa huwa mudhaf, hu-nya mudhafun ilaih ya fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Kemudian mamduhunnya khobar ya, mamduhunnya khobar bagi Mahmud. Ya, tapi mamduhunnya khobar bagi Mahmud. Sedangkan al-mahmudnya dia isim maf'ul. Ya, dia beramal seperti amal fi'il majhul. Seolah-olah dia tuh beramal sehingga khuluquhunya naibul fa'il. Gitu ya. Lanjut, Pak Win. Yang ketiga, yang terakhir. Ismul mansubu ilai. Nahu sohib Rojulan. rojulan nabawiyan. Khuluquhu. Fakhuluquhu naibul fa'il. Naibu fa'ilin. Naibu fa'ilin li nabawi. Li nabawiyin. Li nabawiyin marfu'un bih. Di anal ismul mansub. Isma. Di anal isman. Di anal isma. Di anal isma al mansuba fi ta'wili ismil maf'ul. Ya, fi ta'wil ismil maf'uli. Fi ta'wili ismil maf'uli. Wa takdiru sohibu. Sahib. Fil amr. Sahib, pergaulilah. Sahib rojulan. Apa nih? Mansuban khuluquhu ilal anbiya. Ya, kemarin kan sudah ya. Contoh awal naibul fa'il. Jadi yang ketiga adalah yang bisa menjadi amil bagi naibul fa'il itu adalah al-ismul mansub ya. Isim nisbah al-mansubu ilaih yang dinisbatkan kepadanya. Contohnya sahib rajulan nabawiyan. Nah, ini nabawiyan namanya isim mansub. Ya, jadi Asundawi, Nabawi, Al-Buguri, Ad-Difuki itu ya. Itu dimansubkan kepada Nabi ya. Nabawiyan itu sesuatu yang dimansubkan kepada Nabi. Nabawiyan khuluquhu ya. Jadi pergaulilah seorang lelaki yang akhlaknya itu dinisbatkan kepada Nabi atau akhlaknya itu ke nabi-nabian gitu ya. Maksudnya akhlaknya baik gitu. Fa khuluquhu, maka khuluquhu naibu fa'ilin, dia itu naibul fa'il. Mana fi'il majhul yang nggak ada? Mana isim maf'ul yang nggak ada? Adanya isim mansub, yaitu nabawiyan. Dan nabawiyan di sini mansub, maksudnya mansub nasab ya. Ya, fathatain ya, karena dia sebagai naat kan. Sebagai naat bagi rojulan. Jadi nggak apa-apa. Jadi nggak mesti si isim mansubnya itu harus marfu, nggak. Bisa mansub, bisa majrur gitu ya. Nah, jadi khuluquhu naibul fa'il li nabawi, dari
karena ada amil. Amilnya itu lafaz nabawiyan itu. Dan khuluquhu marfu ya dengan sebab tersebut. Karena kan al-ismul mansubu ilaih ini bisa jadi amil, bisa jadi amil, penyebab. Lah li'annal ismal mansuba fi ta'wilis mil maf'ul. Karena isim mansub ini ditawil ke isim maf'ul. Jadi sebenarnya nomor 3 ini turunan. Ujung-ujungnya isim mansub ilaih ini ditakwil ke isim maf'ul. Sedangkan isim maf'ul ini amil bagi naibul fa'il. Jadi takdirnya itu sahib rajulan mansuban khuluquhu ilal anbiya. Jadi si nabawiyan ini sebenarnya tuh dia ditakwil lagi ke isim maf'ul. Ini wazan maf'ul. Yaitu mansubun. Ini kan. Jadi sahib rajulan mansuban khuluquhu. Ini kan balik lagi kayak nomor 2. Kayak ini. Wal mahmudu khuluquhu. Mansuban khuluquhu. Ini sama kan. Ini si maf'ul. Yang dinisbatkan akhlaknya ilal anbiya. Pada nabi. Seperti itu. Paham? Ada pertanyaan di sini? Sebelum kita lanjut. Jadi cuma 3. Bingung Ustaz. Yang mana? Isim maf'ul sama isim mansub bedanya. Oh, jadi isim mansub ilaih ini lebih spesifik daripada isim maf'ul ya. Maksudnya ketika dia ditakwil lah. Karena kalau isim mansub sebenarnya wazannya bukan maf'ul, tapi pokoknya apapun isimnya kemudian ditambah ya, ditambah tasdid gitu. Misalnya misrun. Berarti apa? Kalau kita mau menisbatkan sesuatu ke Mesir berarti misriyun. Itu isim mansub namanya. Apa namanya? Orang Mesir atau ke Mesiran gitu kan. Nabawiyun misalnya. Apalagi? Syafi'i ya. Berarti kalau mau mansuban ila Syafi'i, al-Imam Syafi'i berarti Syafi'iyun gitu kan. Itu namanya isim mansub. Ya, Syafi'iyun. Atau bisa gini aja. Sahib rajulan Syafi'iyun madhabuhu. Misalnya mau apa Ini yang namanya? nomor 2 bisa dibikin gitu juga mungkin Ustaz ya? Enggak bisa. Kalau itu murni isim maf'ul aja. Murni isim Wal maf'ul. mahmud bisa Jadi diganti, bisa khuluquhu mamduhiyun apa gitu. Dimansubin bisa nggak? mau dinisbatkan ke siapa dulu? Apa dulu target mau dinisbatkan? Mansub ini kan nisbah kan, isim nisbah. Yeah. Kalau isim maf'ul ini ya kalau mau dinisbatkan ya dia cari dulu apa yang mau dinisbatkan kan. Kalau ini kan langsung yang terpuji akhlaknya mamduh gitu. Bagus atau terpuji gitu ya. Kalau yang ini terpuji ini nggak bisa dijadiin mansub gitu Ustaz. Terpuji-puji dia apa namanya? Dia harus satu benda ya, satu benda yang kita targetkan, kita mau nisbatin ke dia. Apapun itu sih sebenarnya. Mau nama tempat, mau nama orang, mau nama isim jenis, nabi ini kan banyak kan. Ditambahin misalnya wal mahmud khuluquhu mamdun nabawiyan gitu, bisa boleh? Wal mahmudu khuluquhu mamduhun nabawiyun gitu. Ya, nabawiyan boleh gitu. Boleh, tapi nabawiyunnya jadinya khobar kedua aja. Jadi wal mahmudu khuluquhu tetap yang jadi pembahasan itu kan kenapa khuluquhunya itu marfu kan sebagai naibul fa'il. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu karena ada isim maf'ul mahmud gitu. Jadi wal mahmudu khuluquhu mamduhunnya khobar 1. Nabawiyun itu juga bisa tapi jadi khobar tapi nggak ada kaitannya dengan naibul fa'il jadi. Tapi kalau nomor 3 ini justru yang menjadikan khuluquhu itu marfu sebagai naibul fa'il karena adanya sinabawiyan gitu. Karena ada isim nisbah sebelumnya. Karena kan tadi kan syaratnya itu apa? Mana sih tadi? Nah ini. Jadi naibul fa'il itu wa'an yakuna ba'dal musnad. Jadi musnadnya itu apa? Nah, kalau di sini kalau tanya Mahmud di sini musnadnya nih. Mahmud di sini musnadnya.
khuluquhu musnad ilaih. Sama kayak hurrimat ini musnadnya. Al-maitatu naibul fa'il ini musnad ilaihnya. Ini juga sama, nabawiyan ini musnadnya, kabarnya. Khuluquhu ini musnad ilaih atau naibul fa'ilnya gitu. Penyebabnya apa gitu? Si khuluqu ini marfu karena ada isim nisbah tadi sebenarnya. Nah, cuman kaitan nomor 3 ke nomor 2 karena nabawiyan ini toh ujung-ujungnya sebenarnya bisa ditakwil ke isim maf'ul gitu. Soalnya nabawiyan itu kalau ditakwil itu jadi apa? Mansuban ilal anbiya. Gitu kan. Kalau syafi'iyun berarti mansuban ila syafi'i gitu. Dinisbatkan artinya kan. Kalau misalnya Depok ya berarti mansuban ila difuki gitu kan. Dinisbatkan ke Depok gitu. Kayak gitu. Paham ya? Ada lagi? Oke, baik. Insyaallah kita lanjutkan ini ya hari Rabu ya. Sedikit lagi sih tinggal ini masih naibul fa'il. Baik. Sebelum tutup ada pertanyaan atau masih bingung naibul fa'il? Sebenarnya nanti yang panjang itu mubtada itu. Mubtada itu berapa halaman deh ya? Mubtada khobar ya. Nah, ini masih jumlah fi'liyah. Nomor 2 itu Mahmud itu nama orang apa? Nama orang kan enggak? Bukan, isim maf'ul dari kata hamada. Hamada yahmadu, memuji. Hamidun mahmudun, isim maf'ul. Isim maf'ul. Bukan nama orang, bukan. Gitu. Ya makanya Anda tadi mikir nih di mana naibul fa'il maksudnya. Karena ini kayak nama orang. Iya, naibul fa'ilnya khuluq, ya, naibul fa'ilnya khuluq. Ya, Ustaz. Harus dilihatin contoh hal yang lain. Contohnya itu mulu soalnya. Amil mana? Oh, nggak ada amil. Hukumnya domir. Iya, ternyata tuh contohnya Mahmud mulu itu. Ya Mahmud kan Anda ingetnya nama orang di kantor. Jadi Pas Mahmud itu. Pas Mahmud itu. Masih ada ya, Pak? Oh, Pak Mahmud ya? Pak Mahmud, Mas Mahmud atau Pak Mahmud? Abu Bakar Bazid. Oh, ada dua soalnya, ada Mahmud lagi yang ini. Iya, ini juga contohnya Mahmud juga. Contoh, coba ya kita lihat. Contoh Al-Quran kali ya, coba ya. Mana ya? Tidak ada lu salik ya, coba. Mungkin ada. Naibul fa'il. Ini fa'il maf'ul. Nah, naibul fa'il. Coba cari lagi siko. Oke, nanti ya, insyaallah pekan depan lah kita coba lihat yang lain ya. Yang contoh isim maf'ul itu ya. Yang jadi amil naibul fa'ilnya. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Jazakallah khair. Wa iyyakum barakallahu fiik. Maaf.